kasih. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman masih bergabung ya dalam latihan bersama meditasi elemen api yang semakin ke sini materinya selalu bertambah ya. Sebetulnya mungkin ada beberapa bagian yang saya harus tunda untuk jelaskan supaya latihannya juga lebih matang ya. Sebab kalau terlalu banyak materi juga nanti seperti sekolah ya. Padahal kan kita tidak sekolah, kita berusaha untuk mengolah jiwa dan juga mengolah raga gitu, lebih banyak ke praktiknya. Tapi memang kalau tidak ada penambahan materi ya sepertinya seolah-olah kelasnya itu saja. Sepertinya tidak ada progres lain yang mungkin lebih jauh untuk dicapai. Memang harus berimbang antara materi dengan praktik. Baik Bapak dan Ibu, bahwa kurang lebih sudah sekitar 2 minggu ini ya kita membahas lebih banyak ya mengenai penyebab-penyebab dari penyakit ya yang timbul di tubuh kita. Kenapa kita membicarakan penyakit, bukan membicarakan hal yang lebih menyenangkan? Karena untuk setiap daripada kita ya penyakit itu cenderung menakutkan ya. Suatu kenyataan hidup bahwa kita itu akan menghadapi sakit ya suatu hari dan itu tidak akan terhindarkan ya. Jika kita tidak siap secara mental ya pada saat sakit tentu saja ini akan membuat kondisi kita drop dan mungkin akan bisa membahayakan jiwa kita, membahayakan keselamatan kita sendiri. Ya, menjadi sakit itu pasti ya, pasti akan dialami. Yang penting adalah kita paham kita sakitnya kenapa, ya, penyebabnya seperti apa, kita bisa telusuri. Ya, kalau kesadaran kita semakin hari semakin baik, maka kita menjadi lebih cepat lagi dalam menemukan penyebab dari penyakit itu, sehingga kita mengatasinya itu lebih cepat, lebih dini, lebih baik. Apabila penyakit itu memang sudah bersarang di tubuh kita saat ini dan kita terlambat untuk menyadarinya, ya, karena baru sekarang ini menemukan metode meditasi elemen api, ya pun juga tidak perlu terlalu cemas, ya. Mudah-mudahan meditasi elemen api ini mendukung untuk proses penyembuhannya. Atau setidaknya meringankan ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi suatu jalan ya keselamatan bagi kita. Kita memang harus membicarakan soal penyakit ini ya, termasuk juga seperti halnya kematian, pasti akan juga perlu untuk mendiskusikan soal ini ya. Supaya apa? Supaya kita paham betul ya. Jadi pada saat situasi itu cepat atau lambat terjadi, datang kepada kita, kita sudah tahu bagaimana caranya mengarahkan pikiran. Dan kita bisa pergi dengan tenang ya, tentu saja. Usia tua juga merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan ya. Banyak orang takut berbicara mengenai usia tua, banyak orang tidak mau mengalami usia tua, tetapi karena tidak terhindarkan ya, akhirnya ini menjadi beban mental bagi dirinya. Dengan kesadaran ya, membuat jiwa kita semakin matang ya, kemudian kita bisa menerima kenyataan bahwa realita kehidupan mengenai menjadi tua ya, kemudian akan mengalami sakit ya, dan kemudian juga akan mengalami peristiwa kematian ya.
itu kebijaksanaan seperti itu akan membuat batin kita menjadi matang dan akhirnya mampu melampaui batas-batas ketakutan kita. Ya. Jika kita tidak pernah berbicara tentang sakit penyakit, ya, kita tidak tahu bagaimana caranya sembuh. Gitu. Jika kita tidak pernah bicara soal usia tua, kita tidak tahu bagaimana caranya merawat tubuh untuk bisa dipakai lebih lama. Ya. Umumnya karena kita terlalu takut dengan ketuaan, akhirnya ini membuat kecemasan berlebihan di dalam. Kita berusaha untuk melupakan soal waktu ini, ya. Itu dengan berbagai macam cara, ya, mulai dari gaya hidup yang dimudah-mudahkan, ya, misalnya gaya rambut lah, apa, termasuk saya contohnya ini, ya, ini saya gondulin ini supaya tidak kelihatan ubannya. Tetapi saya tidak menghindari usia tua. Saya tidak menghindari usia tua. Saya menerima, ya, bahwa pada saat sekarang ini saya sudah berada di puncak daripada usia saya dan kemudian akan menurun sedikit demi sedikit. Ya, saya sudah menerima kondisi ini, ya. Dibandingkan dengan ketika saya sebelumnya beberapa tahun yang lalu, ya sulit bagi saya untuk menerima kondisi ini. Nah, ketika secara mental kita sudah memahami, ya, kondisi ini, Bapak Ibu, itu akan mengurangi penderitaan batin kita. Ya. Ketika kita sakit, ya, ada satu pepatah mengatakan badan boleh sakit, tapi pikiran jangan sampai sakit. Ya. Itu benar adanya. Ya. Bukan cuma kita bisa menahan rasa sakit di pikiran, itu tidak seperti itu. Ya. Ketika kita sakit, kita harus tahu bahwa kita memang sakit. Kita terima apa adanya. Makanya dalam meditasi elemen api, kita mencoba belajar sadar apa adanya, precise, tepat seperti objek yang sedang kita amati. Ya, ketika mengamati sentuh, ya kita amati sentuh, sentuh, sentuh. Ya. Ketika kita mengamati tubuh, ya kita cara duduk, 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 ya, bukan berdiri, bukan berbaring, bukan lain sebagainya. Ini precise, ya. Atau ketika menggunakan bahasa Indonesia susah, ya, karena bahasa ibu, bahasa lidahnya mungkin menggunakan bahasa Jawa, atau menggunakan bahasa Mandarin, atau menggunakan bahasa Hokkien, atau bahasa Sunda, atau bahasa Batak, dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan bahasa yang yang mudah, ya, bahasa ibu kita, gitu. Jadi tidak harus dengan bahasa Indonesia, ya, cara mencatat ini. Ini precise. Setelah kita precise, tepat, ya, pada realita yang ada, ya, ini merupakan suatu proses melatih pikiran, ya, training mind. Duduk dengan konsentrasi yang demikian itu adalah proses melatih pikiran. Untuk apa? Untuk menyadari kenyataan hidup apa adanya. Begitu kita sakit, kita precise, kita langsung menerima bahwa oke, saya sakit. Menerima kondisi sakit itu saja sudah mengurangi penderitaan batin. Ya. Itu penderitaan, semakin kita bisa batin kita menerima kondisi ini, ya, ketegangan di dalam tubuh itu berkurang. Sehingga penyakitnya, rasa sakitnya juga ikut berkurang. Ya. Semakin banyak kita melepas ketegangan di tubuh, ya, dengan tidak menolak kondisi ini, ya, itu semakin baik untuk kesehatan kita sebetulnya. Memang kita harus mencari pengobatan, ya, sebaik mungkin, ya, secepat mungkin, tetapi kita jangan menolak kondisi ini, ya. Ini harus kita terima apa adanya, ya. Nah, kondisi mental yang seperti ini, inilah yang akan menolong kita. Termasuk halnya dengan usia tua, ya. Semakin kita tidak bisa menerima kondisi perubahan ini, itu kita akan semakin penuh dengan tekanan. Akhirnya apa? Begitu takutnya kita dengan ketuaan, semakin kita cepat tua. Gitu. Tetapi jika kita enjoy, kita sadar, kita tahu bahwa proses
alami dari tubuh ini memang akan mengalami penuaan, ya. Begitu kita menikmati kondisi ini, kita benar-benar lupa, ya, dengan kondisi tua itu akhirnya terlihat lebih muda, begitu. Atau ketika kita begitu ketakutan dengan kematian, ya, kita tidak mampu untuk menerima kenyataan ini di pikiran, akhirnya kita benar-benar bisa cepat mati, gitu. Tetapi ketika kita mampu menerima kondisi ini, ya, akhirnya kita merawat tubuh dengan lebih baik, ya, menjaga pikiran kita dengan lebih baik, ya, menerima bahwa suatu hari saya mungkin akan mengalami kematian, ya, kita mulai dari sekarang kita mempersiapkan. Saya mudah-mudahan ya tidak akan mati dengan pikiran penuh ketakutan, tidak akan mati dengan pikiran penuh kesedihan, tidak akan mati dengan pikiran kegelisahan, tidak akan mati dengan pikiran kecemasan. Ya. Saya akan mati dengan kondisi pikiran yang tenang apapun yang terjadi. Nah, ini akan membuat batin kita lebih siap, ya. Dan bahkan karena keterbukaan seperti ini, akhirnya kita melepas ketegangan-ketegangan yang tidak perlu di pikiran. Ini membuat penyakit yang mestinya gawat merenggut nyawa kita, ya, malah tidak jadi. Banyak sekali cerita, ya, bagaimana orang yang sudah pasrah, ya, pada saat penyakitnya begitu gawat, ya, dia pasrah saja, ya, itu malah mendapatkan kesembuhan. Ya. Karena dia tahu bahwa mungkin usianya tidak lama lagi dan dia tidak bisa mengupayakan pengobatan yang lebih baik karena mungkin resource atau tidak bisa mencukupi biayanya, ya, dia hanya sekedar pasrah dan sekedar menikmati hidup saja, itu malah mendapatkan kesembuhan. Nah, oleh karenanya itu, Bapak Ibu, ya, kondisi penerimaan batin seperti ini itu penting ya bagi kita. Precise, tepat pada kenyataan yang ada. Ya. Latihan meditasi, elemen api, ya, salah satunya ini adalah suatu training, suatu latihan bagi pikiran untuk precise, tepat pada kenyataan yang ada saat ini. Baik, ya. Ini bukan teori yang tepat untuk meditasi elemen api, tapi ya karena materi sudah kebanyakan ya, latihannya juga cuma diulang-ulang begitu saja. Ya. Kita hari ini meditasi elemen api dengan dominan unsur udara. Ini sudah cukup lama kita tidak berlatih. Bapak Ibu, duduk yang nyaman, tegak, tangan dilipat di depan dada seperti ini. Arahkan pandangan ke depan, bawah sejauh kurang lebih sekitar setengah meter hingga 1 meter. Kemudian tenangkan pikiran, tenangkan tubuh. Sekarang rasakan seluruh tubuh bersamaan. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Jika terasa ada nafas, tidak usah diperhatikan, ya, hanya sadari saja tubuh.
Sekarang dengan mata tetap terbuka, rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, kendorkan telinga, kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Kemudian kendorkan kepala bagian belakang, kendorkan leher, jatuhkan pundak, emaskan tangan sampai ke jari-jari, tegakkan badan tetapi santai. Kemudian kendorkan otot dada, kendorkan otot dada, kendorkan otot perut, kemudian kendorkan pinggul dan kaki, sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan, kendorkan seluruh bagian dengan mata tetap terbuka, mata tetap terbuka. Sekarang rasakan kembali kulit kepala, kendorkan kulit kepala.
Kemudian kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata. Sekarang pejamkan matanya perlahan dan rasakan sentuhan pada kedua kelopak mata. Kendorkan bola mata. Kendorkan bola mata. Kemudian kendorkan telinga. Coba perhatikan, semakin kendor telinga, kemudian terdengar suara denging di telinga. Kemudian kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Terlalu tersenyum untuk diri Anda sendiri. Sekarang, kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Kendorkan leher, seluruh bagian leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Tegakkan badan, tetapi santai. Kemudian kendorkan otot dada jauh sampai ke dalam rongga dada. Sekarang kendorkan otot perut jauh ke dalam rongga perut.
Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Kendorkan hingga bagian yang terdalam. Rasakan kehadiran kesadaran pada seluruh bagian tubuh. Kemudian sekarang kita berterima kasih kepada tubuh ini. Rasakan seluruh tubuh. Ya. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga aku dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga aku dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga aku dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Sekarang kita rasakan seluruh tubuh kita bersamaan. Rasakan seluruh tubuhnya bersamaan. Kita rasakan sentuhan-sentuhan pada tubuh, pada kedua tangan, pada kedua kaki, seluruh tubuh dengan pakaian. Kemudian seluruh postur ini kita beri label duduk, rasakan duduknya, label lagi duduk, rasakan duduknya, label lagi duduk,
Terus seperti itu, rasakan duduknya 1 atau 2 detik, kemudian diberi label duduk, terus seperti itu. Rasakan sehingga tubuh kita berdenyut dan ada aliran energi mengalir dari kepala sampai ke kaki, turun ke bawah. Di label duduk, duduk, terus seperti itu. Jangan lupa tersenyum untuk diri sendiri. Sekarang rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai. Kita lakukan grounding di label sentuh, 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 sentuh. Rasakan kembali duduknya. Seluruh tubuh dirasakan, sentuhan antara kedua tangan, sentuhan kaki, dan juga sentuhan seluruh tubuh
dengan pakaian, seluruh postur dirasakan, benturkan ketegangan sampai ke dalam dan diberi label duduk, 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 terus seperti itu hingga tubuhnya berdenyut. Tersenyumlah untuk diri sendiri, jangan lupa. Sekarang rasakan lagi sentuhan antara kaki dengan lantai. Kita lakukan grounding di level sentuh, 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 sentuh,
sentuh, sentuh, sentuh, sentuh, sentuh. Baik, rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Tersenyumlah pada diri sendiri. Duduk yang tegak. Kendorkan setiap ketegangan yang ada di seluruh tubuh, bagian yang terdalam sekalipun. Rasakan semua organ bersamaan. Sentuhan pada kedua tangan, kedua kaki, tubuh dengan seluruh pakaian, dan seluruh postur tubuh. Kemudian diberi label lagi. Duduk, 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 terus demikian secara teratur. Jangan lupa tersenyum untuk diri sendiri. Baik, sekarang kendorkan semua ketegangan di tubuh. Dengarkan kembali suara di sekitar kita. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. Kurang lebih 34 menit kita bermeditasi. Baik Bapak dan Ibu, di awal latihan meditasi tadi, saya tidak membahas mengenai metode lebih spesifik. Saya lebih membahas mengenai ketakutan, kecemasan, kegelisahan yang ada dalam pikiran kita. Kenapa demikian?
Sebagaimana yang sudah saya janjikan kemarin bahwa saya sudah mendapatkan izin dari guru untuk membahas progres atau tahap kemajuan dari meditasi elemen api. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai kemajuan, ya, progres dari meditasi elemen api, yang ingin saya bahas adalah hambatannya. Sama seperti pada metode ini di awal latihan terdahulu, sekitar lebih dari 2 bulan yang lalu, ketika orang tidak bisa menyalakan api, yang saya bahas adalah adanya faktor hambatan, yaitu hambatan yang dipengaruhi oleh unsur udara, oleh unsur air, dan oleh unsur tanah. Sehingga ada beberapa metode atau sikap tubuh dan juga bagaimana caranya mengarahkan pikiran, sehingga memungkinkan bagi meditator ini untuk menyalakan api di tubuhnya. Badannya menjadi panas dan kemudian panasnya merata di seluruh tubuh. Tahap ini adalah tahap menenangkan tubuh, ya, tahap untuk mengkondisikan tubuh. Sedangkan tahap kemajuan di dalam meditasi elemen api yang akan saya bahas adalah tahap mengarahkan dan menenangkan pikiran. Ya. Tentu saja permasalahan pada tubuh berbeda dengan permasalahan pada pikiran. Ya. Permasalahan pada tubuh, jika tidak bisa menyalakan api, tidak bisa menyalakan panas, maka permasalahannya juga ada pada tubuh itu sendiri. Ketika kita tidak mampu untuk mengatasi ini, ya, kita tidak diperkenankan untuk maju kepada tahap yang selanjutnya. Ya. Tahap selanjutnya tentang pikiran, ya, permasalahannya tentu saja ada pada pikiran. Apa permasalahan pada pikiran? Permasalahan pada pikiran yang mendasar adalah ketakutan, kecemasan, kegelisahan, ya, keraguan-raguan, kemudian juga di situ ada pride, ya, overconfidence atau kesombongan, ya, di situ juga ada. Ini adalah jenis-jenis penghalang mental yang harus kita singkirkan, ya, bertahap. Ya. Saya ke depan akan lebih banyak membahas mengenai ini, ya, karena bagaimana supaya batin kita juga mengalami kemajuan, bukan cuma fisiknya saja. Nah, dengan demikian, latihan kita akan berdaya guna menjadi suatu latihan yang lebih mengarah kepada spiritual, ya, kemajuan batin. Progres atau kemajuan di dalam meditasi elemen api, ya, tentu saja sama dengan meditasi metode yang lainnya, ya, yaitu meditasi elemen api harus memungkinkan kita untuk bisa mengistirahatkan pikiran atau mengendapkan pikiran. Ini dalam bahasa umumnya disebut sebagai jhana. Ya. Jhana adalah tingkat konsentrasi yang tinggi, ya, ketika pikiran tidak lagi bias, pikiran terpusat, ya, tidak lagi bias, dan kemudian ini menghasilkan ketenangan mendalam, ya, konsentrasi yang terserap, ya, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang lain dari pikiran. Nah, tentu saja jhana pada meditasi elemen api tidak sama dengan jhana pada meditasi nafas. Tidak sama dengan jhana pada metode metabawana, ya, atau metode cinta kasih dan metode-metode yang lain. Ya. Untuk membahas lebih jauh mengenai bagaimana pikiran diendapkan, diistirahatkan, ya, dipusatkan di dalam metode meditasi elemen api, kita harus mengenali penghalangnya lebih dulu. Setelah kita mengenali penghalangnya, kita tahu bagaimana cara menyingkirkan penghalangnya, secara otomatis pikiran akan mengalami kemajuan bertahap di dalam konsentrasi elemen api. Itu yang bisa saya berikan malam ini, ya. Sampai ketemu hari Jumat depan. Jumat depan kita sudah mulai membahas lebih detail, ya, tentang progres
meditasi elemen api. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa sehat, panjang usia, harapan baiknya tercapai. Rahayu dan terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Ya. Romo. Terima kasih semuanya. Ya. Rahayu. Terima kasih Rahayu Romo Romo. Adi. Terima kasih. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih ya Pak.